Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sekarang saya mau ganti part-part perawatan servis ringan ya untuk mobil Kijang LGX 18 EV. Ya, sekarang yang akan saya kerjakan yaitu penggantian busi dan juga tutup kop busi. Ini kopnya ini. Jadi ini sudah perlu diganti. Ada part yang di sini tuh sudah, nah ini sudah bengkok-bengkok, sudah cuil-cuil. Nah ini perlu kita ganti, dan kemarin saya sudah ganti ini ya, kabel busi kemarin sudah ganti, dan cara pemasangannya itu juga mudah. Mungkin teman-teman di rumah bisa ganti sendiri, tidak perlu dibawa ke bengkel bagi yang tahu. Jadi di sini tuh ada tulisan urutan dari mana nanti kabel ini menancap di busi. Jadi dari busi nomor 1, 2, 3 dan 4. Nah, itu sudah ada tulisannya di sini. Kalau di sini ada tulisannya 1 ya berarti tempatnya busi 1, dan 2 juga di sini 2 berarti tempatnya ada di busi nomor 2, 3 di busi nomor 3, 4 ini di busi nomor 4 yang paling belakang. Jadi sangat mudah ya, jadi nggak perlu dibawa ke bengkel, kita bisa sendiri untuk masang instalasi di rumah. Oke. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya yang belum subscribe. Nah, ini mobil Kijang EV 2004. Dan untuk partnya, nah ini busi-businya ya teman-teman. Nah ini, jadi ini businya sudah sangat lama ini kelihatannya. Nah ini malah sampai berkarat sekali ya. Nah, kita nanti akan ganti businya 4x4 nya ini. Jadi ini busi NGK, merek NGK, busi standar ya, busi standar. Nah ini sudah kita lepas dan nanti kita ganti dengan busi yang baru. Nah ini busi yang baru, dan juga kop busi atau rumah businya. Nah ini rumah businya ini yang biasa ya. Nah ini yang biasa, bukan yang ori. Kalau yang ori harganya lumayan menggigit, dan ini yang biasa. Kita beli 4 buah karena keempat-empatnya itu tadi perlu diganti ya kopnya. Nah, ini yang lama ya, ini udah pecah-pecah dan sudah berlubang. Ini ada lubang kecil di sini. Nah ini perlu diganti karena takutnya nanti kalau pas kemasukan air atau apa ya, masuk ke dalam mesin nanti bahaya. Nah, kemudian untuk kop businya, dan ini businya saya beli busi standar ya, merek Bosch. Ini yang standar saja. Yang busi standar ini murah ya teman-teman, kalian bisa beli di online, ada di toko-toko bengkel atau tempat spare part mobil, banyak ini businya. Ini busi standar merek Bosch. Harga per satunya itu kurang lebih ya 20 ribuan ya. Kalau di tempat saya ini tadi saya beli 20 ribu. Terus sama ini tadi berapa ya ini harganya, notanya 16.000 untuk tabung businya, dan untuk businya 20.000 per satunya ini. Jadi total semua ini 144.000. Nah, kita sudah bisa mengerjakan sendiri di rumah. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mulai pasang di mesinnya. Jadi kita ambil dulu untuk yang tabung busi yang kita ganti ini. Nah ini kita ambil, kemudian kita
elap-elap dulu. Oke, setelah kita bersihkan, mari kita pasang ya. Kita pasang kop businya. Nah, ini kita pasang. Nah, ini teman-teman ya, sudah kita pasang yang baru kopnya, dan sekarang kita mulai pasang businya. Oke, kita pasang businya. Nah, ini businya ya. Ini kita pakai merek Bosch yang biasa, bukan yang iridium ya, yang standar aja. Kenapa saya kok pakai ini ya, karena kita coba dulu ya, apakah mungkin ya kualitas sama-sama dengan yang biasa ya, yang merek-merek lain standarnya. Nah, karena ya kita coba dulu. Nah, sebenarnya sih pengen yang iridium, cuman yang iridium katanya ya ndak begitu banyak efek perubahannya ya, maka kita beli yang standar aja. Kalau yang iridium itu harganya mungkin 2 lipatnya ini, harganya 2 lipatnya ini, sekitar satunya itu 80-90 ribuan satu businya. Dan kita sekarang coba yang biasa. Oke, kita pasang. Oke, sudah dipasang. Jadi jangan sampai teman-teman pasang itu businya nanti ketika diputar itu keadaannya miring ya. Jadi harus lurus dengan ulirannya. Jadi apabila kalau di situ miring ya, nanti akan merusak komponen dari busi dan dalam mesinnya tersebut. Jadi harus berhati-hati, harus pas. Sekarang kita rapatkan. Oke, kita rapatkan dengan kunci sok ya. Kunci khusus busi ini ukuran 21. Nah, ini ukuran 21. Bisa kita beli di tempat-tempat kunci ya. 21. Nah, 21 atau kunci ban bisa. Oke, kita rapatkan. Oke, semuanya sudah terpasang. Jadi tips memasang bus itu jangan terlalu kencang ya teman-teman. Jadi nanti kalau rapet-rapet nanti takutnya dol jadi tambah repot. Dan kalau bisa pakai kunci itu ya yang kunci crack kalau ada. Berhubung saya punyanya hanya ini, jadi ya kita pakai ini aja. Oke, lanjut kita pasang kabel businya, kemudian kita coba untuk start. Oke, kabel busi sudah terpasang. Sekarang kita tinggal lihat ya. Di sini ada tulisan 1. Berarti 1 ini untuk kabel nomor busi nomor 1. Busi nomor 1 bagiannya ada di sini. Kita pasang sampai rapat ya. Kemudian ini busi nomor 2 kita pasang di sebelah sini.
sudah terpasang. Kemudian ini busi nomor 3 ya, ini nomor 3 kita pasang sebelah sini. Dan yang terakhir busi nomor 4. Oke, setelah semua terpasang, kita cek apakah masih ada yang kendor. Dirasa sudah cukup kuat. Sekarang kita coba untuk kita start. Oke, dan mesin menyala dan kita dengarkan suaranya tidak ada yang mencurigakan ya, suara-suara aneh. Kita cek untuk busi-businya, kabel-kabelnya apakah sudah benar. Nah, ini sudah sip ya, sudah benar, dan getaran mesin juga sudah normal. Artinya untuk pemasangan ini sudah fix, sudah berhasil. Dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe video ini, dan bisa teman-teman praktekkan di rumah, jadi tidak perlu dibawa ke bengkel, lebih hemat. Oke, terima kasih, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.